Shalom saudaraku semuanya. Shalom. Selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam Mezbah Doa Pagi yang sangat memberkati kita semua. Pagi ini saudaraku, kita hari yang istimewa, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama, merdeka. 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 Sekali lagi merdeka. Merdeka. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah pujian ini, setiap penyembahan kami menyengat di hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang membuat kemerdekaan dalam setiap hidup kami. Biarlah kemerdekaan ini membawa sukacita, membuat kemerdekaan dari semua intimidasi, semua tekanan hidup kami. Hari yang penuh dengan kemenangan ini, mari kita sambut, kita sembah Dia, kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita agungkan Dia. Dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sungguh agung dan mulialah Engkau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan, sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan bumi, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar Engkau Tuhan, maha besar perbuatan tanganmu. Kami datang dan bersujud, aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup.
Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, kami menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Kami angkat hati kami angkat suara kami, memuji, memuja, menyembah Engkau Allah yang maha kudus. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Lamaya shikira lamaya, kira lamaya sho. Sungguh Engkau mulia. Kau agung, Kau besar, Kau sungguh ajaib. Ajaib karya-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku takkan pernah bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Saat Kau memikirkanku Tuhan, sungguh tak terselami kasih-Mu bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
sungguh indah. Lamaya shikira lamana lamaya shadara lamaya takarabo. Kalamaya shara lamaya kasih setiamu, terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan, terima kasih karena kau sudah tebus kami, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, untuk pertolonganmu Tuhan yang tak pernah berhenti, yang tidak pernah berkesudahan bagi kehidupan setiap kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Kau terus melawat kota dan bangsa kami. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalan-jalan. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau terlebih besar dari segala permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, terima kasih Tuhanku terlebih besar, tak pernah
terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan satu-satunya penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin. Tuhanku terlebih besar. Sungguh tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan satu-satunya penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia bersamaku di hari-hariku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Engkau lebih besar dari kelemahanku, Engkau lebih besar dari suka dukaku Tuhan. Amin. Engkau penolong satu-satunya dalam hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar, amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku terlebih besar, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, amin.
atas segala nama, yang memberikan kemerdekaan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih. Janji-Mu ya Tuhan, Hartamu Yesus tak pernah terlambat. terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Lama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Waktunya Tuhan Engkau ambil alih mesbah doa pagi pada pagi ini. Kami rindu Tuhan, seperti Maria duduk diam Tuhan. Fokus kepada Engkau saja Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah, bersabdalah Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami kembalikan hormat, kuasa, keagungan, kemuliaan hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap diberkati, mari berkata bersama-sama. Amin. Merdeka, merdeka, Merdeka. 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 Shalom Bapak Ibu semuanya. Ini episode khusus saudaraku. Pagi ini kita kembali belajar saudaraku, justru dalam kelemahanlah kuasa menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan kuasa menjadi sempurna. Nah saudaraku, banyak orang saat ini berkata tidak mampu, tidak bisa, tidak cakap, mengalami kegagalan, dan banyak hal saudaraku itu yang diungkapkan ya setiap kali yang keluar dari pernyataan. Semua kelemahan, semua kekurangan saudara, keterbatasan dibungkus dengan kekuatan Tuhan. Hanya kekuatan Tuhanlah, keterbatasan dirubah menjadi tidak terbatas. Kekurangan dirubah, dibuat menjadi kelebihan. Kelemahan saudaraku dirubah menjadi kekuatan. Yang setuju berkata amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudaraku, kita pagi ini belajar dari kehidupan Gideon, saudaraku. Anak muda yang tadinya begitu lemah, rapuh, ya, tidak punya kekuatan apa-apa. Gideon, ya, merasa dirinya tidak mampu, ya masih muda. Tapi saudaraku, bisa bangkit menjadi pahlawan yang besar, yang gagah berani. Yang setuju berkata amin. Amin, amin. Nah, saudaraku, di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11, saudaraku berkata, kemudian datanglah malaikat Tuhan
dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang menceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah engkau mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Coba saudaraku renungkan perkataan, sikap, statement, perbuatan Gideon ini. Kondisi awal Gideon ini ialah orang yang sederhana, orang kecil, orang muda, pengirik gandum tempat pemerasan anggur. Dan orang-orang yang tidak memperhitungkan, tidak menghargai. Ia mempertanyakan apakah penyertaan dan kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Itu yang menjadi pertanyaannya Gideon. Lalu saudaraku, ia merasa dirinya paling kecil, paling hina, paling muda, paling tidak bisa berbuat apa-apa, dan merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya orang yang lemah. Kesimpulannya saudaraku, Gideon merasa bahwa dirinya adalah orang yang lemah atau orang cilik, merasa wong cilik katanya. Nah, berapa banyak di antara kita saudaraku yang onsite, ya, yang online pagi ini, ya seringkali merasa dirinya lemah, merasa dirinya kecil, merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, merasa dirinya tidak mampu untuk bangkit kembali, merasa dirinya adalah orang yang dijajah, ya, orang yang diintimidasi. Nah, banyak orang yang merasa hidupnya begitu letih, lesu, ya, setiap hari merasa dirinya terhina, ya, sudah banting tulang pagi, siang, sore, malam kerja untuk keluarga. Dan seringkali saudaraku banyak orang membandingkan bahwa dirinya ini dengan temannya, merasa kita ini tidak bisa apa-apa, merasa saya ini wong cilik, saya ini orang sudah tua, saya merasa saya ini orang tidak pendidikan, saya ekonomi lemah, saya orang gagal, saya orang rapuh, saya orang banyak utangnya, saya orang yang sudah ya sakit-sakitan, dan merasa dirinya ini ya tidak mampu, saya orang yang banyak utang, saya yang sudah tidak punya aset, saya yang sudah gagal mencoba ini dan itu, terus menerus perkataannya selalu negatif saudaraku, selalu tertuduh dan memojokkan dirinya sendiri, merusak jati dirinya sendiri. Nah, seringkali ditambah-tambah saya sudah didiagnosa dokter bahwa saya ini punya kiste, saya punya tumor, saya sudah pernah diring, saya pernah stroke, saya pernah punya miom, saya dulu pernah ya gagal ginjal, dan merasa tubuhnya ini ya semuanya sudah cacat. Nah saudaraku, saya percaya ada sebagian orang di antara yang onsite maupun yang online persis apa yang
dikeluarkan kata-kata seperti Gideon. Tapi maka, saudaraku, kabar baiknya, bersiap-siaplah saudaraku, sebab firman Tuhan pagi ini akan memberikan saat ini kemerdekaan buat kita. Sekali lagi merdeka, merdeka, merdeka saudaraku. Kekuatan ini yang memerdekakan, merubah semua ratapan, dirubah menjadi tari-tarian. Air mata dirubah menjadi puji-pujian. Haleluya, haleluya. Justru saudaraku, dari kelemahanlah, dari kondisi kita tidak mampu, tidak bisa berkata kita wong cilik, kita tidak mampu, tidak cakap, gagal, sudah mencoba, jatuh bangun saudaraku, justru dari kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna. Kuasanya menjadi sempurna. Saudara menjadi sempurna, saudara menjadi pemenang, saudara menjadi kuat kembali, menjadi bangkit bersama Tuhan. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan buat kita. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ke 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Dalam berbagai kelemahan, saudaraku, Rasul Paulus bergantung pada Tuhan. Sekali lagi, di dalam kelemahanlah Rasul Paulus bergantung kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Haleluya. Saudaraku, ternyata inilah rahasianya, ya, rahasia pelayanan Rasul Paulus, saudaraku. Ternyata ini, saudaraku, rahasianya. Dia tidak berjuang dengan kekuatannya sendiri. Sebab itu terbatas, saudaraku, kekuatannya. Sebaliknya, di dalam kelemahannya, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita bisa perhatikan, Rasul Paulus ini rahasianya merasa dirinya, saudaraku, lemah, dirinya tidak mampu, dirinya kecil. Semuanya hanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Jadi Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya ini seperti sarung tangan tinju. Seperti sarung tangan tinju, kosong. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kalau diisi kekuatan dari Tuhanlah, itu, saudaraku, seperti bejana kosong. Sama, saudaraku, kehidupan kita saat ini jangan berkata aku lemah, aku kuat, aku sakit, aku orang gagal, aku wong cilik, aku orang yang dijajah. Tidak, hari ini saudara merdeka, saudara dimerdekakan. Hari ini saudara dimerdekakan, dimerdekakan dari semua penjajahan, dari sakit penyakit saudara dimerdekakan. Dari intimidasi iblis saudara dimerdekakan. Dari keterikatan obat-obatan, minuman, judi, semua dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara sekali lagi bergantung kepada Tuhan. Saudara diisi oleh Roh Kudus. Hidup saudara dan saya diisi kekuatan oleh Tuhan sendiri. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi karena Kristus yang tinggal di dalam aku. Yang percaya berkata amin, amin, amin. Kelemahanlah, saudaraku, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sekali lagi, hidup saudara dan saya ini kosong. Saudara dan saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Memang benar, kita ini wong cilik, kita tidak berbuat apa-apa, kita orang gagal. Tapi begitu saudara ingat, sadar bahwa kita ini nanti diisi oleh Roh Kudus untuk memerdekakan hidup saudara. Roh Allah yang memerdekakan hidup saudara dari semua penjajahan. Justru dalam tekanan. Sekali lagi saudara ingat firman Tuhan, justru
di dalam tekanan, dalam kelemahan, datanglah kepada Tuhan. Maka Ia akan membuat kuasanya menjadi sempurna dalam hidup saudara dan saya. Hari ini saya ajak saudaraku, mereka semua saudara yang onsite, yang online, yang merasa lemah, datanglah kepada Tuhan. Yang merasa gagal, datanglah kepada Tuhan. Yang punya banyak persoalan, yang diintimidasi dengan sakit penyakit, yang merasa hidupnya kosong, mari datang kepada Tuhan. Biarlah hidup bejanamu diisi oleh kekuatan Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saya ajak semuanya kan kita deklarasikan iman kita pada saat ini. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasanya. Dalam hal kepepet, saudaraku, kejepit. Orang itu kalau sudah kepepet, kejepit, sudah tidak ada, saudaraku, langkah-langkah yang bisa menolong. Hanya satu, saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Kita yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang kosong, semuanya tidak berkutik, semua yang lemah, kita datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku, ingat 1 Korintus 1 ayat 26 berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak hanya orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk melakukan, memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Apakah bahkan apa yang tidak berarti, saudaraku, bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi pelayanan kita, bagi dunia, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Nah, saudaraku, mungkin ada maksud Tuhan di balik kelemahan saudara dan saya. Ada maksud Tuhan di saat saudara pada saat ini mengalami penderitaan. Ada maksud Tuhan di saat saudara saat ini terlilit hutang. Ada maksud Tuhan di saat saudara saat ini mengalami sakit, penyakit yang tidak henti-hentinya. Ada maksud Tuhan di saat ini saudara sedang ekonomimu terpuruk di level yang paling rendah, habis-habisan. Mungkin ada maksud Tuhan saat ini rumah tanggamu yang sedang carut-marut, yang saat ini sedang diombang-ambingkan dengan permasalahan, salah paham terus silih berganti. Ada maksud Tuhan di dalam kelemahanmu. Apapun, seberat apapun kondisi saudara, jangan menyerah. Apapun kondisi saudara pada saat ini, seberat apapun yang saudara alami saat ini, ekonomi, keuanganmu, rumah tanggamu, jangan menyerah. Hari ini saudaraku, ingat hari kemerdekaan buat saudara dan saya. Sekali lagi merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita bangkit saudaraku. Katakan sekali lagi dengan iman, justru di dalam kelemahanku ada kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Dalam kelemahanku ada kuasa Tuhan yang membuat saudara yang di online dan saya menjadi sempurna. Karena kuasa Tuhan yang menyempurnakan hidup saudara. Yang saudara yang tidak mampu dibuat mampu oleh Tuhan. Yang saudara tidak bisa dibuat Tuhan bisa. Mari Bapak Ibu, untuk mengalami terobosan iman adalah kunci untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Jadi untuk mengalami terobosan iman adalah kunci. Jadi terobosan iman ini adalah untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan, kegagalan menjadi keberhasilan, penjajahan menjadi kemerdekaan. Itu adalah terobosan
iman. Saudara yang gagal menjadi berhasil, gitu kuncinya adalah terobosan iman. Iman saudaraku, imannya yang membuat kita menjadi berhasil. Imannya berani, imannya kendel katanya orang Solo. Imannya nekat. Nah kita lihat dulu Hakim 6 ayat 16-24. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapilah akulah yang menyertai saudaraku. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian dan sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya ia kepadanya ke bawah pohon terbantin. Lalu disuguhkannya, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan curahkan kuahnya, maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dan batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celaka aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatkanlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Nah, saudaraku, ketika Gideon melihat sendiri, saudaraku, bagaimana malaikat Tuhan itu mengelurkan tongkatnya yang ada tangannya. Ketika itu timbullah api dari batu, saudaraku, memakan habis daging roti. Saat itulah dia sadar bahwa dia berjumpa dengan Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan sendiri yang mengutus dan dia menjadi penyelamat bangsanya. Ketika itu imannya bangkit. Nah, saudaraku, kisah Gideon ini, kalau saudara ulang-ulang saudara baca, mengalami terobosan iman Gideon ini, saudara. Saudara, Gideon ini mengalami kebangkitan iman. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu disebut mengalami terobosan iman. Jadi Gideon harusnya mengalami terobosan iman. Sama dengan peristiwa Musa. Musa juga mengalami terobosan iman, saudaraku. Kisahnya Hana juga mengalami terobosan iman, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan mau saudara dan saya, kita semua yang ada di onsite maupun yang di online, pertanyaannya mengapa saudara dan saya, kita semua mau mengalami terobosan iman? Ini jadi pertanyaan. Sebab tanpa terobosan iman, saudaraku, tanpa terobosan iman, seorang pun akan menjadi lemah. Jadi tanpa dengan mengalami terobosan iman, saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan mengalami terobosan iman, saudara yang lemah menjadi kuat, yang dijajah menjadi merdeka, yang gagal menjadi berhasil, yang sakit menjadi sembuh.
yang sekarang ini terlilit hutang dibebaskan hutang. Itu karena terobosan iman. Sekali lagi, imanlah saudaraku yang membuat semuanya yang dijajah jadi merdeka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang membawa dampak besar saudaraku di dalam dunia sekuler, di dalam kisah Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, ya, semuanya pasti memiliki, ya, mau mereka orang pintar maupun orang bodoh, orang kaya, orang miskin, mereka yang memiliki pendidikan maupun tidak, pembesar dunia, orang jahat maupun orang baik. Sekali lagi, tapi mereka harus memiliki yang namanya iman. Untuk mengubah dunia ini saudara, mengubah kegerakan dunia ini, memindahkan gunung semuanya, harus ada yang namanya keberanian. Saudaraku, 350 tahun Indonesia dijajah. 79 tahun merdeka Indonesia. Butuh keberanian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hanya keberanianlah yang membuat kita ini merdeka. Yang membuat kita ini lepas dari semua penjajahan, dari intimidasi, dijajah oleh iblis, dijajah oleh minum-minuman keras, dijajah oleh pinjol, dijajah oleh judi online, dijajah oleh semua hal-hal yang buruk, semua porno yang selalu tiap hari mengikat kita, digitalisasi yang menyita, menjajah waktu kita semuanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rahasia mengalami terobosan iman adalah encounter. Mari, rahasia untuk mengalami terobosan iman adalah encounter dengan Tuhan lewat firman-Nya. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saudara jangan lupa, tiap hari, tiap saat saudara olahraga ya isi, ya pakai handset, puji-pujian firman Tuhan. Saudara di kantor isi oleh puji-pujian firman Tuhan. Saudara dimanapun isi renungan firman Tuhan, puji-pujian, kesaksian. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama saudaraku orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi sekali lagi saudara, kekuatan orang ya itu hanya percaya. Hanya percaya. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudaraku, mari mulai jujur membuka diri pada Tuhan. Kita datang dengan hati yang polos, dengan hati yang terbuka, semuanya kita menyerah, berserah kepada Tuhan saja, saudaraku. Hanya firman Allah saja yang saat ini merestorasi hidup saudara. Membersihkan semua yang kotor-kotor dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, dalam mata saudara, dalam hati saudara. Semua hanya firman Tuhan saja yang menjadi wafer, yang menjadi pembersih dalam hidup saudara. Oleh karena itu alamilah perjumpaan pribadi lewat encounter. Mari tiap hari kita harus ada bersekutu dengan Tuhan. Tiap hari kita harus baca firman Tuhan. Tiap hari harus ada penyembahan bersama Tuhan. Tiap hari harus ada makanan-makanan rohani. Ada menu-menu rohani yang harus kita nikmati supaya kita kuat, supaya kita tidak dijajah, supaya kita merdeka. Harus ada terus tiap hari bersama Tuhan. Lewat Pondok Daud, mungkin yang online, sekarang ini tinggal pencet, saudara di mana-mana. Tuhan mencari bukan orang yang hebat, bukan orang kaya, yang cantik, yang tampan. Tuhan mencari orang yang mau mengisi tiap hari bersama Tuhan. Nah ini saudaraku,
Kalau saudara terus menu-menu rohani yang disiapkan oleh gereja, mungkin sekarang ini saudara bisa cek skema perjalanan rohani saudara ada di mana. Cek saudaraku, setiap kali semua orang hidup tuh harus cek, harus diukur. Ban mobil saja diukur, layak atau tidak. Keuangan kita harus diukur lewat mungkin lewat akuntan publik. Kesehatan kita harus diukur lewat laboratorium. Ada gula, ada kolesterol, ada miom, ada cancer, ada gula PSA kita tinggi atau tidak. Semuanya harus zaman sekarang harus diukur. Saudaraku, semuanya harus diukur, termasuk rohani kita. Skema perjalanan rohani kita harus diukur. Kalau kita mau sehat, kita mau bahagia, kita mau sukses, skema perjalanan rohani kita harus diukur. Oleh karena itu saudara, kita harus lihat, saudara tiap hari harus ada 1 jam bersama Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya setiap pribadi saudara mengalami perjumpaan pribadi lewat firman-Nya. Mari terus kita berkata-kata dengan iman. Kita katakan dengan profetik, yang lemah berkata, aku kuat. Yang lemah berkata, aku kuat. Yang lemah berkata, aku kuat. Yang gagal berkata, aku bangkit kembali. Yang gagal berkata, aku bangkit kembali. Saat ini yang sakit berkata, aku sembuh. Yang sakit berkata, aku sembuh. Yang dijajah berkata, aku merdeka. Yang dijajah berkata, aku merdeka. Yang dijajah berkata, aku merdeka. Mari kita berdoa, saudaraku. Kita akan mendoakan saudara-saudariku, ya khususnya Rosemary. Shalom, mohon didoakan. Saya sering merasa sesak nafas, ada benjolan di leher, dan pengentalan darah. Ya Rosemary, nanti kita berdoa, sekali lagi jangan takut. Terus melekat pada Tuhan. Sekali lagi beriman, semua sakit penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan. Lalu Ari Ivoni, shalom, mohon dukungan doa untuk mamah agar sembuh dari sakit paru-paru, tumor, dan kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, organ tubuhnya menjadi sempurna karena Tuhan yang sempurna. Tuhan punya cara. Lalu Hera, mohon dukungan doa untuk keutuhan rumah tangga keluarganya, karena suami saya meninggalkan saya dan anak-anak. Lalu Dedi, mohon dukungan doa untuk anak saya yang suka merokok, mabuk-mabukan, dan berkelahi. Lalu Himawan, shalom, mohon dukungan doa untuk pemulihan keuangan gara-gara suka judi online dan pinjol. Lalu Octavianus Sanan, shalom, mohon dukungan doa untuk pemulihan keuangan saya supaya saya lunas dari hutang dan tidak tertipu lagi. Lalu Satria Sanjaya, mohon dukungan doa agar bisa bekerja kembali di luar negeri dan bisa menjadi berkat dalam rumah tangga. Lalu Deborah, shalom, mohon dukungan doanya setelah diberhentikan dari tempat kerja, saya menanggung hutang yang cukup banyak supaya saya mendapat pekerjaan lain, supaya bisa melunasi semua hutang-hutang saya. Lalu Sevanya, mohon dukungan doa agar anak saya Sevanya tidak dibully di sekolah. Lalu Prabowo Eravan, shalom, mohon doakan untuk penjualan rumah kami, kiranya Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang terbaik. Mari kita bersehati, ya, berdoa untuk Prabowo Eravan, untuk Sevanya, Deborah, Satria Sanjaya. Kita berdoa untuk Octavius Sanan, Himawan, kita berdoa untuk Dedi, berdoa untuk Hera, berdoa untuk Eri Ivoni, kita doakan Rosemary. Mari sama-sama Bapa di surga, kami berdoa yang sakit Tuhan,
sakit ginjal, empedu. Mungkin stroke darah tinggi, miom. Mungkin saat ini gula, empedu. Mungkin saat ini Tuhan sakit virus-virus yang bermutasi. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit apapun disembuhkan. Dalam nama Semua Yesus. bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua organ tubuh yang rusak sudah diganti baru. Sel yang mati dihidupkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. bilur-bilur Tuhan, dokter di atas segala dokter, yang sakit sudah disembuhkan. Yang saat ini dililit hutang, Tuhan kehilangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, yang saat ini Tuhan mungkin saat ini mengalami ekonomi yang terlemah. Dalam nama Tuhan Yesus, menuju kebangkrutan, Tuhan tolong. Tuhan saat ini kirimkan pelanggan baru, usahanya dipulihkan kembali, dibebaskan dari lilitan hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan keuangannya dilipat gandakan. Dalam nama Tuhan Yesus, keuangannya dilipat gandakan. Saat ini, perahu rumah tangganya yang diombang-ambingkan oleh perselingkuhan, salah paham dalam rumah tangganya, ada will, ada pil, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan saat ini mereka yang digoncang-gancingkan rumah tangganya, Tuhan yang punya rencana dalam saat ini perceraian, Tuhan gagalkan, Tuhan benci perceraian. Tuhan kirimkan anggur manis kembali, cinta mula-mula kembali terjadi dalam rumah tangganya. Dan hari ini Tuhan mengalami kemerdekaan, mengalami sukacita. Hari ini mengalami kemerdekaan. Rumah tangganya dibuat manis kembali, rumah tangganya dimerdekakan dari semua keterburukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Demikian saudaraku, mesbah doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!